selamat malam. Malam ini kita makan malam bersama dengan Bang Dodi Sudrajat. Halo. Apa kabar? Bang Farhan. Ada Bu, Pak Wakil Partai juga, Ya. Mbak Karina, Bendum. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini fakta baru yang diungkap oleh media, yakni soal pengacara Dodi yang tidak pernah betah dan pada kabur. Ada fakta baru yang cukup mencengangkan. Nah, apakah faktanya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kita lansir dari Grid Fame. Pantas pengacara Dodi Sudrajat pada kabur terkuak. Selama ini ayah Vanessa Angel tak pernah bayar jasanya. Pengacara endorse, begitu kata media Grid Fame. Dodi Sudrajat memang gonta-ganti pengacara. Ya, karena memang Dodi background ekonominya mungkin tidak kuat untuk meng-hire pengacara. Dan Dodi pun harus memanfaatkan orang yang simpati padanya atau orang yang ingin terkenal melalui kasusnya dengan Haji Faisal yang memang menjadi perhatian publik dan berlarut-larut menjadi perhatian nasional. Dodi pun sempat juga mengatakan di sebuah kesempatan dalam akun Instagram, dia mengatakan sedang menangani kasus nasional. Kita lihat pertama, awalnya ia menggunakan jasa pengacara Milano Lubis. Namun sampai saat ini Milano juga seperti menghilang dan tidak ada kabarnya. Milano sendiri adalah mantan pengacara dari Vanessa. Milano juga yang menggagas 40 harian Vanessa Angel. Namun ke belakang, Milano Lubis tidak pernah muncul. Kemudian ada juga nama yang pernah mendampingi, yakni Firdaus Owiwobo. Firdaus Owiwobo saat pertama dulu mengatakan akan turun gunung melawan pengacara-pengacara senior yang membela Haji Faisal. Namun belakangan Firdaus juga senyap dan tidak lagi mendampingi Dodi Sudrajat, bahkan membuat pernyataan mundur dari pengacara Dodi Sudrajat. Firdaus Owiwobo juga pernah mengatakan agar makam Vanessa tidak dipindah oleh Dodi. Kemudian ada juga nama Jamal Kadubun. Jamal Kadubun sempat cukup lama mendampingi Dodi Sudrajat. Jamal Kadubun juga merupakan pengacara dari lawan Marissa Ica, yakni pemilik skincare Madina Zen. Mungkin saat kedekatan Dodi dengan Madina Zen yang ingin memberikan rumah gala, entah untuk pansos atau apa, Jamal Kadubun diminta bantuan oleh Medina untuk sekalian menjadi pengacara Dodi. Kemudian pengacara Dodi pun silih berganti tanpa ada keterangan yang jelas. Belakangan netizen menduga jika pengacara Dodi selama ini tidak mendapat bayaran. Hal itulah yang membuat mereka mundur mendampingi Dodi Sudrajat. Pengacara-pengacara itu mungkin mendapatkan bayaran dari keterkenalan mereka, namanya bisa dibicarakan oleh publik dan juga bisa masuk ke televisi dan diwawancara oleh TV. Ada juga Sunan Kalijaga yang sebentar menggebrak dengan membela Dodi Sudrajat dan akan mempidanakan semua yang menghajar Dodi Sudrajat, tapi belakangan juga menyatakan diri untuk mundur. Isu bahwa Dodi tidak kuat membayar pengacara itu semakin diperkuat ketika Dodi Sudrajat tidak mampu memberikan nafkah untuk mantan istrinya, di mana dalam persidangan perceraiannya itu sang istri meminta nafkah 10 juta namun ditolak oleh hakim. Hal itulah yang membuat netizen semakin bertanya-tanya, pengacara ini biasanya kan biayanya puluhan juta atau paling tidak jutaan lah. Namun dapat uang dari mana? Dodi
dengan gonta-ganti pengacara itu. Kemudian dugaan tersebut diperkuat dengan terpampangnya di kolom komentar Instagram milik Farhad Abbas. Awalnya Farhad Abbas mengatakan kalau dia bakal taruhan terkait hak asuh Gala. Pada videonya dia menunjukkan cincin batu-batu permatanya yang banyak. Ia yakin kalau hak asuh Gala akan jatuh ke tangan Dodi. Farhad Abbas juga menyatakan akan membantu Dodi untuk naik banding kasusnya karena kasusnya sudah dimenangkan oleh Haji Faisal. Ia juga bakal berjuang untuk Dodi Sudrajat untuk mendapatkan haknya. Capres pandai, Farhad Abbas akan rebut Galang kembali, kata Farhad. Dr. Farhad Abbas, Ketua Umum Partai Pandai, siap berjuang merebut Gala kembali sampai dipelukan Dodot kembali. Ada yang berani taruhan? Tulis Farhad Abbas. Namun unggahan tersebut malah banjir cibiran dari netizen. Seorang netizen merasa aneh karena Dodi Sudrajat tidak sanggup menafkahi 10 juta namun mampu menyewa pengacara sekelas Farhad Abbas. Dari netizen yang bernama Naura, ini bapak nafkahi anak 10 juta per bulan nggak sanggup, tapi bayar pengacara sanggup. Netizen lainnya pun mengatakan kalau Dodi Sudrajat selama ini tidak membayar para pengacara. Dari netizen dengan akun ANT ... Kalau Farhad gratis, tidak dipungut biaya. Itulah baiknya Farhad Abbas. Maka mulai sekarang kita harus memilih Farhad sebagai presiden, kata netizen. Kagak bayar, gratis. Buktinya pengacara yang sebelumnya kabur semua. Gimana mau bayar? Toh Dodot pengangguran. Nafkah anak 10 juta nggak sanggup. Anak sendiri dipekerjakan demi biayain hidup war dia. Begitu kata netizen. Kemudian akun Diar mengatakan mungkin pengacaranya endorse kak. Yang lain menimpali. Kayaknya si Farhad ini gratis. Kan si Dodi masuk skuad Partai Pandai. Si Farhad juga bebas manggil si Dodi jadi dodol karena nggak bayar. Sementara itu pihak Puput Sudrajat memang telah membongkar alasan hakim menolak pengajuannya untuk diberi nafkah oleh Dodi Sudrajat 10 juta. Hakim membeberkan kalau Dodi tidak memiliki pekerjaan, sehingga menurut pihak pengadilan untuk memberikan 10 juta per bulan dinilai terlalu berat. Karena itulah membuat Dodi dianggap sulit memenuhi nafkah untuk anaknya. Kita hanya meminta gugat cerai, hak asuh anak dan masukkan biaya anak, kata kuasa hukum Puput Halim Perdana Kusuma. Cuma biaya anak nggak dikabulkan tergugat karena nggak ada pekerjaan. Jadi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang kita minta 10 juta itu mungkin agak kesulitan, sambungnya. Di sisi lain pihak Puput pun tidak bisa membuktikan bahwa Dodi Sudrajat mampu berpenghasilan. Kita tidak mampu membuktikan penghasilan dia mampu untuk mencukupi 10 juta sebulan. Itu nggak jadi masalah sih. Yang pasti dia seorang bapak punya tanggung jawab ya kepada anaknya.